Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Kami ada karena anugerah-Mu, dan kembali di hari baru ini, Tuhan berikan kami kesempatan hidup untuk mengalami berkat dan rencana Tuhan yang baik. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-23. Tertulis demikian. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Batak, Tuhan disebut dengan Debata. Dalam bahasa Tombulu, Allah yang Maha Tinggi disebut dengan Opo Wananatase. Dalam bahasa Sentani, Tuhan Pencipta disebut dengan Akotua. Dalam bahasa Jawa, Tuhan disebut dengan Gusti atau Sang Hyang. Dalam bahasa Sunda, Tuhan disebut Pangeran atau Nugusti. Semua suku dan bahasa di dunia ini mempunyai sebutan sendiri untuk Tuhan Pencipta. Dan secara universal, Tuhan menaruhkan dalam hati setiap orang suatu kesadaran akan kehadiran dan eksistensi Tuhan dalam alam semesta. Hanya saja ada satu hal tambahan yang penting yang perlu dilakukan untuk mengenal Sang Pencipta, yaitu mengenalnya dalam pribadi Kristus Yesus, Tuhan kita. Kisah Para Rasul 17 ayat 23 ini memuat kisah di mana Paulus sedang berada di Athena, yang sekarang ini adalah ibu kota dari negara Yunani. Di situ Paulus berinteraksi dengan budaya dan agama orang-orang di kota yang dikunjunginya itu. Dan dengan penuh keberanian serta hikmat Tuhan, Paulus membawakan pesan Injil kepada mereka yang menyembah dewa-dewa yang tidak dikenal oleh mereka. Di kota tersebut, Paulus melihat ada banyak tempat pemujaan dan berhala yang dihormati oleh penduduk setempat. Namun ada yang menarik perhatiannya, yaitu sebuah mezbah yang ditandai dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Melalui pemahamannya yang mendalam akan firman Tuhan dan pengenalannya akan Allah secara pribadi di dalam Kristus, Paulus mengaitkan apa yang ada di situ, yaitu kepercayaan orang-orang tersebut dengan berita Injil yang ia sampaikan. Betapa pentingnya untuk menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar kita dan memahami konteks budaya dan kepercayaan mereka. Paulus tidak melibatkan diri dalam konfrontasi atau sikap menghakimi, tapi dengan bijaksana dan penuh kasih dalam pimpinan Roh Kudus, ia menggunakan situasi itu sebagai kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Ia menyampaikan bahwa Allah yang tidak dikenal oleh mereka adalah Allah yang sebenarnya yang diberitakan oleh Paulus. Paulus menyadari bahwa orang-orang itu mencari kebenaran dan mempunyai kerinduan untuk mengenal dan menyembah Allah Sang Pencipta. Itu sebabnya ia menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan bahwa apa yang mereka sembah tanpa mengenalnya, itulah yang ia ajarkan kepada mereka. Betapa pentingnya untuk menjangkau dan berbicara dengan kelembutan serta hikmat kepada mereka yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Terkadang orang-orang dalam budaya kita mungkin mencari spiritualitas, tapi belum menemukan jawaban yang sejati. Sebagai orang yang percaya dan sudah mengenal akan Allah yang hidup, kita memiliki tanggung jawab
untuk mengenalkan mereka kepada Allah yang benar, yaitu Allah yang telah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki hati yang peka dan sikap bijaksana dalam membawa pesan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Setiap orang memiliki cerita, latar belakang dan kepercayaan yang berbeda. Karena itu mintalah hikmat dari Roh Kudus untuk memimpin kita dalam berbicara dan menyampaikan kabar keselamatan di dalam Kristus Yesus kepada setiap orang. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa Engkau menaruh suatu kesadaran dalam setiap hati manusia tentang eksistensi-Mu dalam alam semesta. Dan kami menyadari bahwa Engkau Tuhan merindukan agar setiap orang dapat mengenal-Mu dengan benar. Tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang harus kami katakan, apa yang harus kami sampaikan, apa yang harus kami ucapkan untuk memperkenalkan Engkau, Allah yang benar, yang telah menyatakan diri dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, agar setiap orang terbuka dan memiliki perjumpaan serta pengenalan pribadi akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami berdampak bagi orang-orang di sekitar kami, yaitu dengan membawa mereka kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan di sepanjang hari ini, berkatilah kami dalam segala kegiatan kami, dalam studi, dalam usaha, pekerjaan, dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah di dalam semuanya nama Tuhan kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam kesukaran, persoalan, masalah apapun, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memberikan kesehatan yang sempurna, memberikan jalan keluar yang ajaib, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang baik bagi setiap kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.